Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam 45 Bekasi, program studi Teknik Sipil ingin menyampaikan materi terkait tugas rekayasa transportasi dengan judul volume kendaraan di IR Juanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang pengertian volume kendaraan. Volume kendaraan adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik atau pada suatu ruas jalan dalam waktu yang lama minimal 24 jam tanpa membedakan arah dan lajur. Segmen jalan selama waktu tertentu yang dapat diekspresikan dalam tahunan, harian atau LHR, jam dan subjam. Volume kendaraan diekspresikan di bawah ini yang kelompok saya lakukan yaitu 2 jam. Intervalnya 15 menit yang dikenal dengan istilah rate of flow atau nilai arus. Adapun untuk menentukannya yaitu dengan rumus di bawah ini. Q itu volume lalu lintas yang melalui suatu titik, dan N itu adalah jumlah kendaraan yang melalui titik itu dalam interval waktu pengamatan. Dibagi dengan T yaitu interval waktu pengamatan. Nah, di sini ada pun tujuan kelompok kami melakukan survei. Yang pertama, untuk mendapatkan data tentang jumlah dan jenis kendaraan yang lewat pada suatu ruas jalan, yaitu pada ruas jalan IR Juanda. Yang kedua, sebagai masukan dalam penyusunan rencana dan program pembinaan jaringan jalan. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kepadatan lalu lintas sekitar yang ada di sekitar IR Juanda. Yang keempat, untuk memperhitungkan kapasitas jalan berdasarkan klasifikasi kendaraan yang lewat pada pertigaan IR Juanda. Nah, ada pelaksanaan survei. Yang pertama itu menentukan jumlah surveyor atau orang tergantung pada volume dan tipe kendaraan yang diamati. Di kelompok kami ada 3 orang mengamati jalan pertigaan di IR Juanda. Yang kedua ada objek yang harus diamati yaitu dicatat. Yang dicatat itu adalah jumlah kendaraan pada masing-masing arah. Yang ketiga itu pengamatan dilakukan di interval 15 menitan. Nah, jadi untuk mengisi data yang ada di bawah nanti itu menggunakan data interval 15 menit yang kita ambil dari jumlah kendaraan yang lewat di jalan daerah IR Juanda. Yang selanjutnya survei. Metode survei dan klasifikasi kendaraan. Metode survei yang digunakan dengan cara membagi dan mengklasifikasi kendaraan yang akan dihitung jumlahnya. Terdapat 3 bagian yaitu 1. Sepeda motor sebagai MC, 2. Kendaraan ringan sebagai LV, di mana kendaraan ini memiliki kurang dari 4 roda. Yang ketiga, kendaraan berat atau HV, di mana kendaraan ini memiliki lebih dari 4 roda. Peralatan survei. 1. Formulir pencacahan dan himpunan. 2. Alat tulis pensil. 3. Penghapus. 4. Handboard. 5. Peralatan bantu yaitu alat cacah genggam. 6. Jas hujan. 7. Lampu senter. 8. Tas plastik. Gampang. Selanjutnya adalah tempat lokasi survei. Tempat lokasi survei berada di Jalan Raya Insinyur Juanda, Kota Bekasi, atau dikenal sebagai lampu merah pertigaan Kartini. Ini lokasinya di sini. Ini foto anggota survei, yang ini saya sebagai Jovanka, ini Rizky Erik, ini Bimo, dan ini foto kita bertiga. Analisis data volume kendaraan. Data hasil survei volume kendaraan tiap ruas di pertigaan IR Juanda Bekasi.
dari arah barat, motor sebagai MC yaitu motorcycle dengan total 534. Untuk mobil atau yang disebut dengan LV light vehicle dengan total 119. Untuk kendaraan besar atau yang disebut dengan HV high vehicle dengan total 7 dengan rincian sebagai berikut. Untuk arah 1 yaitu dari stasiun Bekasi menuju terminal Bekasi. Untuk waktunya itu setiap 15 menit. Untuk MC ini kenapa mendapatkan angka 60 yaitu hasil dari pengamatan setiap per 15 menit. Sama untuk ke bawahnya juga. Untuk LV ini sama seperti MC setiap pengamatan 15 menit. Untuk AV juga sama pengamatan 15 menit. Untuk arah 2 stasiun Bekasi menuju RA Kartini. Untuk waktunya sama per 15 menit. Untuk MC juga sama seperti tabel sebelumnya. Untuk LV juga sama, dengan AV juga sama. Dengan total MC itu 460, LV-nya 101, HV-nya 5. Untuk MC yang tabel kedua itu 74, LV-nya 18, HV-nya 2. Dari arah timur, motor sebagai MC atau disebut dengan motorcycle dengan total 266, mobil sebagai LV atau yang disebut dengan light vehicle dengan total 84. Untuk kendaraan besar sebagai HV atau yang disebut dengan high vehicle dengan total 5 dengan rincian sebagai berikut. Dari arah timur arah 3 itu dari arah terminal Bekasi menuju stasiun Bekasi. Untuk waktunya itu interval 15 menit. Untuk MC ini kenapa mendapat nilai 20 karena pengamatan setiap 15 menit. Untuk ke bawahnya juga sama. Ini adalah total dengan 202. Untuk LV ini juga sama pengamatan per 15 menit dengan jumlah itu 40. Dengan AV itu dengan jumlah 4. Untuk tabel kedua dari ini timur dengan arah 4 dari terminal Bekasi menuju RA Kartini dengan waktu juga sama interval 15 menit. Untuk MC ini sama per 15 menit dengan total 64. Untuk LV ini sama juga per 15 menit dengan total 44. Untuk AV ini sama per 15 menit dengan total 1. Kelebihan dan kekurangan survei lalu lintas. Untuk kelebihannya, yang pertama peralatannya lebih sederhana, yang kedua pelaksanaan survei yang lebih sederhana, yang ketiga persyaratan survei lebih rendah. Untuk kekurangannya, akurasi data cenderung lebih rendah daripada menggunakan metode digital. Untuk kedua itu memakan banyak tenaga surveyor. Untuk ketiga, kelengahan saat mengambil data cenderung lebih banyak. Jadi kesimpulan dari kelompok kami itu yang pertama, kita dapat mengetahui data hasil survei yang berdasarkan nyatanya volume kendaraan lebih cenderung padat dari arah stasiun Bekasi ke arah terminal Bekasi, dan begitu pula sebaliknya dari arah terminal Bekasi menuju ke stasiun Bekasi. Untuk yang kedua itu kendaraan dari arah stasiun Bekasi dan terminal Bekasi yang menuju Jalan RA Kartini cenderung tidak padat. Untuk yang ketiga itu dari survei data yang kami lakukan, jenis kendaraan motor yang paling banyak melintasi jalan tersebut dan jenis kendaraan truk yang paling sedikit melintas.